Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhil fursa al-mubarakah nahnu min firqatil khamisah sa'ubayyinukum wa asyrahu lakum salasata abwabin min kitabi khulasun nurul yakin, yakni al-bab awalul mu'minin wa da'wati jahar wa jama'ituhu li ashirati. Bismillahirrahmanirrahim. Awalul mu'minin, orang yang pertama beriman. Awaluman amana bihi, orang yang pertama beriman kepada Nabi. Minan nisa'i Khadijatu, dari golongan perempuan yakni Khadijah. Wa kanat ta'taqidu sidqa risalatihi, dan Khadijah sudah meyakini dan membenarkan risalah Nabi Muhammad. Lima zuharalaha, karena sesuatu yang Khadijah sendiri sudah mengetahuinya. Minal alamati, dari beberapa tanda-tandanya, ad-dallati, yang menunjukkan ala nubuwatihi, atas kenabiannya. Mundu safaratihi ma'a khadimiha Maisarah, sejak perjalanan dagang Nabi Muhammad bersama asistennya yakni Maisarah. Wa awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakrin as-Siddiq, orang yang pertama beriman dari golongan dewasa yakni Abu Bakar as-Siddiq. Wa kana sadiqahu qabla ba'thihi, dan Abu Bakar adalah orang yang menemani Rasulullah sebelum menjadi nabi. Walam ya'had alaihi kadziban, dan Abu Bakar tidak pernah menyaksikan Nabi berbohong. Wa Zaid bin Haritha, dan Zaid bin Haritha, wa kana mamlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Zaid adalah budak yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataqahu, yang kemudian dimerdekakan oleh Nabi. Wa awwalu man amana minas sibyani Ali bin Abi Thalib, adapun orang yang pertama beriman dari golongan anak kecil ialah Ali bin Abi Thalib. Wa kana rabibar Rasul, dan Ali adalah saudara dari Nabi Muhammad. Wa qad da'a Abu Bakrin may yuhibbuhu wa yuhibbunahu, dan Abu Bakar mengajak orang yang mencintainya dan mengajak orang yang dicintainya untuk menerima risalah Nabi Muhammad. Fa ajabahu jam'un katsirun, yang maka kemudian mereka menerima ajakan Abu Bakar as-Siddiq. Minhum Utsman bin Affan, sebagiannya yaitu Utsman bin Affan, salisul khulafa'ir rasyidin, khulafah nomor 3, Zubair bin Awam, dan Zubair bin Awam. Khalas. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-da'watu jahran, dakwah secara terang-terangan. Istamarati, berlangsungnya. Ad-da'watu sirriyatu, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Salasa sanawatin, selama 3 tahun. Ajaba, maka yang menjadi pembeda fi asna'iha, di antara keduanya, yakni dakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Kasirun, itu banyaknya pengikut. Minal asyrafi, dari golongan bangsawan. Wal mawali, dan para pembesar. Ba'da dzalika, kemudian setelah itu, umira sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan bil jahri, untuk dakwah terang-terangan, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah ta'ala, fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Fasda, maka sampaikanlah dengan terang-terangan, bima, dengan apa, tu'maru, yang telah diperintahkan, wa'rid, dan berpalinglah,
anil musyrikina, dari orang-orang musyrik. Fasa'ida, maka kemudian Nabi naik ala Sofa, ke atas bukit Sofa, wanada, dan Nabi menyeru kaumahu, kepada kaumnya. Falama ijtama'u, maka kemudian kaumnya berkumpul. Qala lahum, lalu kemudian Nabi berkata kepada kaumnya, hal tusaddiquni, apakah kalian membenarkan aku, fima ukhbirukum bihi, tentang apa yang aku kabarkan kepada kalian. Faqalu jami'uhum, maka kemudian kaumnya berkata, na'am, ya. Ma jarabna alaika, ma jarabna, tidak pernah kami temukan atau kami mendapati, alaika, atas engkau, kadiban, seorang yang bohong, mundu nasyatika, dari mulai kecil, ilal ana, hingga sekarang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi bersabda, angkidu anfusakum, lepaskanlah kalian semua, minan nari, dari api neraka, siksa api neraka. Inni nadirul lakum, sesungguhnya aku menyampaikan kepada kalian semua, min adzabin, dari adab, syadidin, yang sangat pedih. Faqala, maka kemudian berkata, lahu, kepada Nabi Muhammad, ammuhu, yakni paman Nabi Muhammad, Abu Lahabin, yaitu Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, tabban, celakalah, laka, wahai engkau ya Muhammad, alihada, apakah hanya untuk itu, jama' tanah, engkau mengumpulkan kami semua. Fa'anzalallah, maka kemudian turunlah firman Allah, fi haqqihi, di dalam haknya Abu Lahab, surat Al-Lahabi, yakni surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, tabbat yada, binasalah kedua tangan, abi lahabin, abi lahab, wa tabba, dan benar-benar binasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jam'uhu li'ashiratihi, Nabi mengumpulkan keluarganya. Jama'an nabiyyu ahlahu wa aqaribahu, Nabi mengumpulkan keluarganya dan kerabatnya. Lamma nazala alaihi qauluhu ta'ala, ketika Allah menurunkan ayat kepada Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatkanlah keluarga terdekatmu. Faballaghahum risalata rabbih, kemudian Nabi menyampaikan risalahnya pada keluarganya. Wa anzarahum azaba yaumin azim, dan Nabi memperingatkan mereka akan azab di hari yang besar. Yaumala yanfa'u malu wala banun, hari di mana harta dan anak tidak bisa memberikan manfaat. Fatakallamal qaumu kalaman layyinan, kemudian mereka, keluarga Nabi, menjawab dengan halus, illa ammahu Aba Lahabin, kecuali paman Nabi, yakni Abu Lahab, alladzi kana aduwahul asyadda, yang menjadi musuh Nabi yang paling keras. Fa innahu radda raddan qabihan, karena sesungguhnya Abu Lahab itu menolak dengan penolakan yang jelek. Wa talaba minhumul qabda alaihi, dan Abu Lahab memerintahkan pada keluarganya untuk menangkap Nabi. Faqala lahu Abu Talib, maka kemudian Abu Talib berkata, wallahi lana'na'annahu ma baqina, demi Allah saya akan menghalangi itu selagi saya masih hidup. Saubaynukum awalul mu'minin, yakni permulaan orang-orang yang beriman. Permulaan orang yang beriman kepada Nabi dari kaum perempuan adalah Siti Khadijah.
Ia meyakini kebenaran Rasulullah SAW karena hal yang tampak bagi Khadijah berupa tanda-tanda yang menunjukkan atas kenabian Nabi Muhammad SAW sejak kepergian Rasulullah bersama pelayan yaitu Maisarah. Permulaan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dari kaum laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah teman dekat Nabi sebelum terutusnya Nabi menjadi Rasul dan belum pernah diketahui atas kebohongan Rasulullah SAW. Dan Zaid bin Ibnu Harisa ialah budak Nabi yang menjadi orang pertama yang beriman dari kalangan budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Permulaan orang yang beriman kepada Nabi dari golongan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupunya Rasulullah SAW. Sungguh Abu Bakar mengajak orang-orang yang ia cintai dan mereka mencintainya, sehingga menurut pada Abu Bakar kumpulan orang banyak diantaranya adalah Utsman bin Affan, yaitu Khulafaur Rasyidin urutan ketiga, dan Zubair bin Awam. Dan selanjutnya itu dakwah secara terbuka atau dakwatu jahar. Berlangsungnya dakwah Nabi secara sembunyi itu selama 3 tahun. Pada pertengahan dakwah Nabi banyak yang merespon dari golongan orang-orang mulia dan terhormat. Setelah itu Nabi diperintah dakwah secara terang-terangan berdasar firman Allah Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Lalu Nabi naik ke atas gunung Safa dan memanggil kaumnya. Ketika mereka telah berkumpul, Nabi berkata kepada mereka, apakah kalian membenarkanku tentang apa yang aku sampaikan kepada kalian? Lalu mereka semua menjawab, ya, kami tidak melihat padamu sebuah kebohongan sejak kamu kecil hingga sekarang. Lalu Nabi berkata, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Sesungguhnya aku memberi peringatan pada kalian dari siksa yang berat. Lalu berkata kepada Nabi Muhammad SAW paman beliau yaitu Abu Lahab, sungguh celaka bagimu wahai Muhammad, apakah karena ini kamu mengumpulkan kami? Lalu Allah menurunkan tentang diri Abu Lahab dalam Quran Surat Al-Lahab ayat 1 yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Syukran. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu jam'uhu li asyiratihi, Nabi mengumpulkan keluarganya. Ketika turun firman Allah surat Asy-Syura ayat 214 yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, kemudian Nabi mengumpulkan keluarga dan kerabatnya. Nabi sampaikan kepada mereka wahyu Tuhannya dan beliau memberitahu kepada mereka akan azab suatu hari yang besar, dalam kurung hari akhir, yaitu hari yang tidak berguna padanya harta dan tidak pula berguna padanya anak-anak mereka. Kemudian mereka, keluarga Nabi, menjawab secara halus, kecuali pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab, yang menjadi musuh Nabi yang paling keras. Abu Lahab memerintahkan kepada keluarganya untuk menangkap Rasulullah SAW, tetapi kemudian Abu Thalib, salah satu paman Nabi yang lain, berkata kepadanya, demi Allah, sesungguhnya saya akan menghalangi hal itu selagi saya masih hidup. Nashkurakum ala husni istimaikum, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.